Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin sekalian. Saya Badroman Kenzi sebagai pembicara pertama dari tim oposisi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya terkait dengan mosi ini. Saya di sini akan menolak mosi ini. Sebagai tim oposisi, kami dengan tegas menolak mosi bahwa Dewan ini akan mendiskriminalisasi kejahatan Pak Korban. Tim afirmasi mungkin berargumen bahwa kejahatan Pak Korban selaras dengan nilai liberal progresif dan bahwa hukum saat ini merusak kehidupan pelaku tanpa solusi. Namun kami menegaskan bahwa kriminalisasi tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi kesehatan publik, dan mencegah dampak buruk tidak langsung. Kami akan membuktikan bahwa dekriminalisasi justru memperburuk kerusakan sosial, melemahkan norma, dan menghilangkan peluang intervensi dengan dukungan fakta dan data dunia nyata. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban adalah pelanggaran hukum yang tidak secara langsung merugikan individu tertentu seperti kepemilikan narkoba, prostitusi sukarela, dan perjudian ilegal atau mabuk di tempat umum. Meski tidak ada korban langsung, tindakan ini menciptakan efek riak yang merugikan kesehatan publik, keselamatan, dan stabilitas sosial. Kami menolak anggapan bahwa kejahatan ini tidak berbahaya dan menegaskan bahwa kriminalisasi adalah alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individual dan tanggung jawab kolektif. Latar belakangnya adalah tim afirmasi menggambarkan masyarakat progresif yang merangkul nilai-nilai liberal, di mana hukum yang mengkriminalisasi kejahatan Pak Korban dianggap keusang dan tidak proporsional. Mereka berpendapat bahwa hukum ini menghancurkan kehidupan pelaku tanpa mengatasi akar masalah. Namun kami menegaskan bahwa dorongan liberalisasi ini mengabaikan konsekuensi sosial yang lebih luas. Hukum tidak hanya menghukum, tapi juga mencegah dan melindungi. Dalam masyarakat yang semakin liberal, kriminalisasi menetapkan batasan penting agar kebebasan individu tidak mengorbankan kesejahteraan kolektif. Saya akan menyampaikan argumen yang pertama adalah kejahatan tanpa korban itu memiliki dampak sosial yang nyata dan terbukti. Kejahatan tanpa korban menimbulkan dampak sosial yang signifikan meskipun tidak langsung. Kita ambil contoh dekriminalisasi kepemilikan narkoba yang diadakan di Oregon, Amerika Serikat. Setelah diberlakukannya Measure 110 yang mendekriminalisasi kepemilikan narkoba ringan, kematian akibat overdosis meningkat sebanyak 23% dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun dana untuk program rehabilitasi itu sendiri meningkat. Ini membuktikan bahwa dekriminalisasi tanpa langkah pencegahan yang kuat justru memperburuk krisis kesehatan publik. Kriminalisasi berfungsi sebagai pencegah, menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat, dan mendorong pelaku pencari bantuan. Begitu pula dengan prostitusi yang sering dianggap tanpa korban. Data dari Organisasi Buruh Internasional tahun 2017 menunjukkan bahwa 4,8 juta orang menjadi korban eksploitasi seksual paksa, terutama di wilayah dengan regulasi prostitusi yang longgar. Kriminalisasi memberikan alat kepada penegak hukum untuk menyelidiki jaringan perdagangan manusia, melindungi individu yang rentan dari eksploitasi. Dekriminalisasi justru membuka celah bagi kejahatan yang lebih besar, bukan? Argumen kedua saya adalah kejahatan tanpa norma itu mengikis norma dan ketertiban sosial. Dekriminalisasi kejahatan tanpa korban beresiko menormalkan perilaku yang merusak kohesi sosial. Misalnya, mabuk di tempat umum yang mungkin tampak sepele, tapi data dari Inggris menunjukkan bahwa 33% panggilan polisi di wilayah perkotaan terkait gangguan publik akibat alkohol ini bukan tanpa korban. Masyarakat kehilangan rasa aman dan ketertiban umum terganggu. Kriminalisasi menetapkan batasan yang jelas untuk menjaga ruang publik tetap aman. Di San Francisco sendiri, pelonggaran hukum terkait penggunaan narkoba di depan umum menyebabkan lonjakan tunawisma dan biaya publik sebesar 1,1 miliar dolar per tahun untuk layanan sosial dan kesehatan. Dekriminalisasi mengirimkan sinyal bahwa perilaku dapat diterima, meningkatkan prevalensi, dan membagi sumber daya publik. Dalam masyarakat progresif, kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab kolektif untuk kemerosotan sosial. Argumen saya yang ketiga adalah kriminalisasi itu sendiri sebagai titik intervensi. Tim afirmasi mengklaim bahwa kriminalisasi menghancurkan kehidupan pelaku tanpa membantu mereka. Kami menentang hal itu karena kriminalisasi justru menjadi titik awal untuk intervensi dan rehabilitasi. Penangkapan karena kepemilikan narkoba misalnya dapat mengarahkan pelaku ke program rehabilitasi wajib pengadilan. Studi dari National Institute on Drug Abuse tahun 2021 menunjukkan bahwa peserta program rehabilitasi wajib 50% lebih berhasil tetap sober dibandingkan peserta program sukarela itu sendiri. Kriminalisasi menjadikan jalur terstruktur untuk mengatasi akar masalah, sementara dekriminalisasi beresiko meninggalkan pelaku tanpa akuntabilitas atau dukungan. Tim afirmasi menyebut hukum saat ini usang dan tidak profesional. Saya akan menyanggah hal itu karena
mereka gagal melihat bahwa kriminalisasi bukan hanya tentang hukuman tapi juga pencegahan dan rehabilitasi. Mereka mengklaim bahwa nilai progresif menuntun dekriminalisasi, tetapi liberalisasi tanpa kendali dapat memicu kemerosotan nilai. Data dari Seattle menunjukkan bahwa setelah dekriminalisasi pelanggaran ringan, kejahatan properti meningkat sebanyak 14% dari 2019 hingga 2022. Progresif sejati adalah menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab, bukan menghapus batasan hukum. Mereka juga berargumen bahwa kriminalisasi merugikan pelaku. Kami akan balik bertanya kepada tim afirmasi, siapa yang paling dirugikan jika hukum itu dihapus? Jawabannya adalah masyarakat umum itu sendiri yang menanggung beban sosial dan ekonomi dari perilaku tak terkendali. Kriminalisasi adalah alat untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Kesimpulannya adalah mendeskriminalisasi kejahatan tanpa korban bukanlah solusi progresif, melainkan langkah yang beresiko memperburuk dampak yang dihasilkan, mengikis norma dan menghilangkan peluang intervensi. Hukum ada untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, dan kejahatan tanpa korban tetap memiliki dampak buruk yang nyata. Kami berdiri untuk: 1. Mencegah ketertiban sosial melalui batasan hukum. Yang kedua, mencegah efek riak yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, memastikan rehabilitasi melalui intervensi struktur. Untuk itu kami menolak mosi ini dan mendesak Dewan untuk menetapkan kriminalisasi demi masyarakat yang lebih aman dan kohesif. Berdasarkan seluruh argumen yang telah saya sampaikan, saya dari tim kontra sekali lagi menegaskan bahwa mosi ini itu tidak layak untuk diterima. Saya percaya bahwa argumen yang saya sampaikan tadi lebih logis, didukung fakta, dan relevan dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, kami berharap juri dapat mempertimbangkan argumen saya dengan seksama dalam menolak mosi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.